Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam rumah Tuhan. Kita akan masuk dalam pujian doa praibadah kita di mana kita ada. Mari kita memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Naikkan dengan segenap hati kita. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu
kasih-Mu luar biasa buat setiap kami. Biarlah kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat siang hari ini terus kami rindukan untuk Engkau menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih dalam masuk dalam ibadah saat hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, mari kita beri salam kasih satu dengan yang lain. Salam damai, salam kasih Kristus. Kita mau mengasihi satu sama yang lainnya. Itulah yang diajarkan Kristus kepada kita. Mazmur 100 berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat, dan berkat-Nya menyertai ibadah kita di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya ucapkan kembali shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semua sudah siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Seberapa yang siap boleh angkat tangan dan kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Hari demi hari sudah kita lalui. Kita ada di awal tahun ini. Biarlah berkat Tuhan mengalir atas kita semuanya. Kasih-Nya tidak berubah untuk kita semuanya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Naikkan dengan penuh iman Tuhan beserta sepanjang tahun bahkan untuk seterusnya. Haleluya. Walau dunia berubah, kasih Tuhan tidak pernah berubah buat kita semua. Haleluya. Tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku percaya
siap untuk Engkau jamah. Kami siap untuk Engkau ubahkan Tuhan, untuk menjadi manusia yang baru, untuk melangkah di tahun yang baru ini bersama-sama dengan Engkau, sehingga tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi kami, sebab semua Engkau lakukan atas kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Bertatalah Tuhan atas setiap puji-pujian kami umat-Mu saat pagi hari ini. Karena kami terlalu percaya Engkau sanggup melakukan segala pekerjaan-Mu jauh melebihi dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Bekerjalah atas kami saat ini Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau lebih dalam lagi. Dalam nama Yesus kita semua yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus ada di sini. Amin. Kita naikkan pujian bersama-sama. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Mari tepuk tangan bersama-sama. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Mari angkat tangan sama-sama bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita terus memuji Tuhan. Aku diberkati oleh Tuhan sepanjang hidupku. Aku kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan saya bagiku, sebab alasanku dan mari kita memberkati satu sama lain. Aku diberkati, aku kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan saya bagiku, sebab alasanku dan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab alasanku dibangun semuanya, dan anugerah sangat besar bagiku. Sebab alasanku dan boleh tepuk tangan atas kepala. Lebih keras lagi. Haleluya. Haleluya. Ku diberkati, aku diberkati, karena alasanku ku menyerahkan. Aku diberkati, aku diberkati, atas semua Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu boleh duduk. Wah, sukacita luar biasa ya. Tidak ada kata lelah untuk kita memuji Tuhan. Sebentar kita akan mempersiapkan hati untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Dia Tuhan yang setia buat kita semuanya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwa.
bagi kami. Haleluya. Mari saya ajak kita semua berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari datang kepada Tuhan. Dia Tuhan yang mengetahui setiap kedalaman hati kita semuanya. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang sanggup menjawab setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Buka hatimu, biar Roh Kudus bekerja atas setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Haleluya. Setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Katakan lebih lagi, kau tunjukkan, kau tunjukkan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa jaminan bahwa Engkau adalah selalu setia adalah berasal dari diri-Mu sendiri ya Tuhan. Dan Engkau adalah Allah yang selalu menyertai hidup kami. Kami bersyukur, kami bersukacita untuk hal ini. Terima kasih, kami mau mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Biarlah Engkau siapkan pikiran dan hati kami, supaya kami boleh menerimanya dengan senang hati dan melakukannya, sehingga hidup kami seperti ditaburi oleh benih-benih yang berkualitas, yang kemudian benih-benih itu bertumbuh menghasilkan pohon yang kuat dan berbuah pada musimnya. Kami ingin hidup kami berbuah, menyatakan kebaikan Tuhan,
kehendak Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang lemah ini, biarlah Engkau mengurapinya. Roh Kudus berkarya dan lawatlah kami semua, supaya hati kami berkobar-kobar untuk mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita membuka di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Tema khotbah pada pagi hari ini diberi judul Allah sebagai sahabat. God as friend. Allah sebagai sahabat. Ayat 9 mulai. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Injil Yohanes itu berisi dialog percakapan yang panjang. Yesus dengan Bapa, Yesus dengan murid-muridnya. Percakapan yang intens, tidak sekedar lip service, tapi percakapan dari hati yang dalam. Dan yang mengejutkan, di ayat yang ke-14 ini, Yesus berkata, kamu adalah sahabatku. Ini ayat bukan saja untuk murid-murid di abad yang pertama itu. Tetapi setiap kali kita membaca ayat ini, kita mengimani ini, wah, Yesus memanggil saya sebagai friend, sebagai sahabat. Kita tentu tidak punya keberanian untuk berkata, Tuhan, Engkau sahabatku. Kalau Tuhan tidak memulai lebih dulu, Dia berkata, Engkau sahabatku, kita tidak berani berkata God as friend. Kita tidak memiliki keberanian untuk mengatakan itu. Karena bukan kita yang menyebut dia sebagai sahabat, tetapi ia lebih dulu. Ia memanggil murid-muridnya
ada yang nelayan-nelayan, ada yang pemungut cukai, ada yang sedang duduk di bawah pohon. Dia panggil murid-muridnya, dia satukan murid-muridnya, dia pilih murid-muridnya, dia menyerahkan hidup kepada murid-muridnya. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, kamu sahabat-sahabatku. Wah, ini luar biasa ini. Ini persahabatan yang tidak main-main. Ini persahabatan yang datangnya dari anugerah Allah. Siapa murid-murid itu toh? Mereka nelayan sederhana. Mereka dicap oleh masyarakat orang-orang berdosa. Dan kalau Yesus menyebut kita sebagai murid-muridnya juga, siapa kita ini? Kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Dulu kita jauh dari jalan Tuhan. Hidupnya seenaknya sendiri. Tetapi Tuhan memanggil namamu, nama saya, satu persatu. Dia memilih, dia menebus melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan dia berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Who am I? Who are you? Siapakah saya? Siapakah engkau? Kita itu dulu adalah hamba-hamba dosa. Jauh dari terang salib Tuhan. Jauh dari Injil kebenaran. Kita menjadi hamba-hamba bagi diri kita sendiri. Kita lebih suka mengatur diri kita sendiri. Kita menjadi lebih suka menonjolkan diri kita sendiri. Kita menjadi sombong dan arogan. Tapi ketika Roh Kudus menyentuh kita, memanggil kita, dipanggilnya kita jadi murid-muridnya. Dulu kita adalah hamba-hamba dari kuasa-kuasa yang di luar Tuhan, jauh dari jalan kasih karunia Allah. Tetapi anugerah itu diberikan kepada kita. Grace itu diberikan kepada kita. Kasih karunia itu diberikan kepada kita. Maka Bapak gereja pada abad ke-16 berkata begini, sola gratia. Saya orang berdosa, tapi anugerah Tuhan itu cukup. Keselamatan Tuhan itu nyata. Sola gratia. Only by grace. Hanya oleh anugerah saja. Tidak saja sebagai hamba-hamba, berhenti sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat-sahabatnya. Yesus berkata, I have called you friends. Aku memanggil kamu sebagai sahabat-sahabat. Aku memanggil kamu pilos, sahabat. Pilia, bukan daulos, bukan hamba, bukan servant, bukan slave, bukan budak. Tapi aku memanggil kamu sebagai sahabat. Sahabat loh. Ada seorang novelis dalam sebuah karangannya di buku novelnya dia berkata, relasi sosial itu setidaknya ada 3 lapis katanya. Lapis yang pertama itu disebut kenalan. Kalau kau naik kereta dari Semarang ke Jakarta ke Bandung, kau duduk, lalu kau ada orang di sampingmu, kau kenalan. Namanya siapa? Mau kemana? Tapi setelah kita turun ke Bandung, di Jakarta, kita just forget it, gak tahu, lupa. Itu kenalan. Kenalan itu perlintasan waktu saja. Kita masuk berjalan dalam lintasan waktu, hilang. Di atas kenalan itu namanya kawan. Kita punya kawan di SD. Kita punya kawan di SMP.
hobinya sama, mancing bersama, nembak bersama burung di hutan. Dulu saya punya kawan-kawan di Kota Weleri, di belakang rumah saya itu ada namanya Gunung Emas, disebutnya mah Gunung Emas. Jadi dan di bawah Gunung Emas itu sawah-sawah, banyak kawan mancing belut bersama, lalu pergi ke hutan, naik bakar singkong di sana. Kawan-kawan sebangku sekolah. Itu lapis yang kedua. Tapi ada lapis yang ketiga yang lebih kuat, yang lebih mendalam, yaitu sahabat. Sahabat itu, orang disebut sebagai sahabat itu, wah, ini hak istimewa ini. Yesus menyebut kita sebagai sahabat. Kalau hamba, kamu tak kasih tugas ya, laksanakan perintah-perintah ini. Kalau kenalan, sambil lalu, rumahmu di sana ya, oke, hobimu apa? Kalau kawan, kita pernah punya hobi bersama. Tapi kalau sahabat itu mendalam, punya hubungan yang intim. Dia punya dialog satu sama lain. Dia bincang-bincang dari hati ke hati. Dia berempati. Kamu sedang putus pacar. Dulu waktu saya mau praktek sesudah kuliah 3,5 tahun, saya pernah pacaran 7 tahun lamanya. Jangan ngomong-ngomong istri saya ya, mumpung dia tidak ada di sini. 7 tahun lamanya. Tapi putus. Lalu sahabat saya bilang, kamu ini ya, padahal saya mau pergi ke Jakarta ini, ke Mangga Besar 9 untuk praktek pelayanan. Saya sedih sebenarnya. 7 tahun loh, putus. Tapi sahabat saya bilang, tidak apa, nanti saya mendoakan kamu ya. Kamu kuat ya, nanti pasti Tuhan beri yang terbaik untukmu. Sahabat itu bicara dari hati ke hati. Dia bisa curhat, dia bisa sharing, dia bincang-bincang. Yesus berkata, kamu sahabatku, apa yang aku dengar dari Bapa, ku beritahukan kepadamu. Kau bisa membaca kitab suci every day, dari pasal ke pasal. Tuhan bisa bicara kepadamu melalui ayat-ayat kitab suci itu. Kau bisa membuka batinmu, Roh Kudus bisa bicara kepadamu. Kamu bisa mempunyai hubungan yang dalam, hubungan yang erat, satu sama lainnya. Aku dengan kamu punya pengalaman yang mendalam, spiritualitas, pengalaman-pengalaman yang sungguh-sungguh bisa menyatukan, mendukung, menguatkan. Dan inilah yang Yesus mau katakan kepada murid-muridnya, kamu itu tidak saja sebagai pengikut, tidak saja sebagai hamba, tidak saja sebagai simpatisan. Kamu ini adalah murid tapi punya nilai persahabatan. Jadi persahabatan di dalam menjadi murid-murid, tetapi kita bisa berdialog satu sama lain. Ketika Yesus berkata, kamu adalah sahabatku, Yesus mendasari ini dengan dasar yang sangat kuat sekali. Dasarnya adalah kasih Allah Trinitas. Kasih Allah yang sudah ada sejak kekekalan. Sejak kekekalan yang ada sebelumnya, semuanya
Sebelum ada, yang ada hanyalah Bapa, yang ada adalah Anak, yang ada hanyalah Roh Kudus. Sebelum universe, semesta ini ada, planet-planet bertebaran di mana-mana. Tata surya yang satu dengan tata surya yang lain. Matahari di setiap tata surya, dan ada matahari yang lain di tata surya yang lain. Sebelum ciptaan-ciptaan ini ada, yang ada sejak kekekalan itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Sang Anak, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini ada di dalam kesatuan. Kesatuan, sama seperti Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ketiga pribadi ini sudah menyatakan kasih satu sama lain, bersahabat sejak dari kekekalan. Pribadi-pribadi yang ada di dalam kesatuan cinta kasih Allah, pribadi-pribadi yang didasari oleh kasih ini, pribadi-pribadi yang kemudian mengerjakan karya-karya yang besar. Karya-karya yang besar, penciptaan muncul, langit dan bumi muncul. Orang bilang dalam bahasa Latinnya creatio ex nihilo. Dulu itu nihil, dulu itu tidak ada sama sekali. Yang ada itu cuma Bapa, Sang Anak, dan Roh Kudus. Tapi oleh karena persahabatan yang ilahi, kesatuan dari pribadi-pribadi, Trinitas itu, muncullah creation. Maka dikatakan semuanya itu baik dan amat baik. Lalu kitab Kejadian pasal 3, muncullah tragedi. Manusia jatuh di dalam dosa. Tapi sahabat-sahabat yang penuh kasih ini, Bapak, aku akan mengirim Yesus Sang Anak itu, mengirim Roh Kudus ke dalam dunia yang jatuh di dalam dosa. Peristiwa Bethlehem, Christmas terjadi, peristiwa Pentekostal terjadi. Yesus lahir di Bethlehem, peristiwa Pentekostal, Roh Kudus dicurahkan, diberikan manusia yang berdosa, yang jauh dari Allah. Ayo jadi sahabat kembali, jadi sahabat kembali. Lalu dituntun sampai dalam perjalanan penggenapan nanti, langit dan bumi yang baru akan datang. Persahabatan yang dijadikan landasannya adalah cinta kasih, kasih Allah yang kekal, persahabatan yang didasari oleh cinta kasih, maka menghasilkan karya-karya yang agung dan yang mulia. Karya-karya yang begitu indah, sama seperti Yesus berkata, seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku. Seperti aku mau menyebut kamu sebagai sahabat di dalam kemuritan, aku mau supaya engkau satu sama yang lain di dalam perjalanan sebagai murid-murid Tuhan, engkau mesti saling mengasihi satu sama lainnya. Persahabatan yang kekal itu harus dinyatakan sekuat mungkin di dalam hidup murid-murid Tuhan sampai dengan sekarang ini. Apakah nilai-nilai persahabatan itu? Nilai-nilai persahabatan itu yang pertama adalah unity, kesatuan. Kalau kita bersahabat, unity, kesatuan. Tidak mau perpecahan. Tidak mau lalu terjadi peperangan. Tidak mau. Persahabatan itu unity. Persahabatan bukan rival. Kamu tidak musuhku. Bisnisnya sama. Dagangnya sama. But you are not my rival. Kamu bukan musuh saya. Berkatnya masing-masing sudah ada itu. Persahabatan itu nilai yang kedua adalah nilai bagaimana bersama-sama bersukacita.
dalam satu kesatuan. Persahabatan itu nilainya trust, saling percaya, tidak ada kecurigaan, tidak pengen memojokkan, menyudutkan supaya engkau jatuh, supaya engkau dipermalukan. Tidak ada. Sahabat itu tidak seperti itu. Yesus pernah dikhianati enggak? Padahal Yesus menyebut murid-muridnya sebagai sahabat loh. Yesus pernah dikhianati oleh Yudas Iskariot gara-gara 12 keping perak. Yesus dikhianati. Dia berduka enggak? Siapa yang dikhianati yang tidak berduka? Berduka. Tapi dia berkata, ampunilah mereka Tuhan. Dia tidak mau tenggelam di dalam pengkhianatan itu. Mungkin kau pernah mengalami dikhianati ya. Ditelikung. Jalannya sudah sama-sama, pada waktu satu putaran jalan ditelikung. Wah, saya dikhianati nih. Kalau ngomong di depan saya baik-baik saja. Oh, baik. Tapi ternyata menelikung. Yesus pernah mengalami seperti itu. Tapi kebangkitannya, dia sembuh. Ada yang istri ditelikung oleh suaminya. Kasih Allah memulihkan. Saudara-saudara sekandung saja saling nelikung. Waktu ayah, ibu tidak ada, harta warisan mulai dibagi-bagi. Telikung sana, telikung sini. Saya pernah ketemu dengan sebuah keluarga yang mengalami ini. Sampai sekarang tidak mau bicara loh. Anaknya yang bungsu sama anaknya yang sulung tidak mau ngomong. Tidak mau bicara. Saya ditelikung. Kakak saya sendiri loh yang nelikung loh. Hati-hati loh. Ditelikung saya seperti ini. Yesus pernah mengalami itu. Nilai persahabatan itu trust, percaya. Nilai-nilai persahabatan ada di dalam kebenaran. Persahabatan itu bukan lembek. Persahabatan itu berjalan bersama-sama di dalam kebenaran. Mungkin ada saatnya kita menegur, mengkritik kepada sahabat kita ini, kamu keliru loh seperti ini. Tidak benar loh. Tetapi dilakukan dengan dasarnya kasih kepada anak kita yang kita perlakukan sebagai sahabat, orang tua sama anak-anak sebagai sahabat, saudara-saudari sebagai sahabat. Nilai-nilai persahabatan itu trust, kebenaran. Tidak ada orang bersahabat di dalam kejahatan, itu tidak ada. Itu bukan nilai-nilai persahabatan yang kekal. Tidak ada persahabatan, yuk sama-sama ngapusi yuk supaya untungnya nanti kita bagi. Tidak ada itu. Nilai-nilai persahabatan itu adalah saling merendahkan hati. Bertumbuh bersama, menjadi murid-murid Kristus. Maju bersama di dalam iman, dalam persahabatan yang ilahi, dalam cinta kasih Tuhan. Sama seperti kisahnya di Perjanjian Lama antara Yonatan dan Daud. Yonatan itu anaknya raja, anaknya Saul. Dia sebenarnya mewarisi kerajaan Israel itu. Tapi Tuhan sudah memindahkan kerajaannya, tahtanya kepada Daud. Dan Yonatan itu tahu. Bahkan Yonatan itu mau dibunuh oleh ayahnya sendiri.
Tapi dia menjaga persahabatannya dengan Daud. Dia tahu kehendak Tuhan, kamu jadi raja. Kalau aku enggak jadi raja, enggak apa-apa. Kamu sahabat yang baik, dia harus maju. Dia harus berkembang. Dia harus bertumbuh. Enggak ada sahabat itu menjegal itu tidak ada. Sahabat itu pengen yang lainnya maju, yang lainnya bertumbuh, yang lainnya berkembang. Yesus pernah dikhianati ketika menjadikan murid sahabatnya. Yudas Iskariot mengkhianati dia, tapi dalam peristiwa kebangkitan dia mengampuni, dia memulihkan. Kalau engkau masih jengkel, ada seorang pelayan Tuhan, sahabat, temanmu, kau harus bilang, Tuhan, aku mau mengampuni mereka. Kalau ada kesempatan dia bertobat, kebenaran itu ada, biarlah kami boleh berjalan di dalam kebenaran bersama-sama. Yesus menyebut murid-murid sebagai sahabat supaya di dalam diri murid-murid ini muncul kesatuan, muncul bagaimana bisa saling melayani, muncul bagaimana saling mempercayai satu sama lain, bisa saling merendahkan hati. Pernah nonton film mengenai gadis kretek yang ditonton hampir 1,6 juta. Film Indonesia pertama ya, yang di Netflix yang ditonton oleh jutaan. Ya. Kejadiannya tahun 1960-an. Ini keluarga punya bisnis rokok, masih lintingan. Anaknya yang perempuan jago sekali membuat cuka rokok itu. Wah ini dijual. Yang satu juga punya usaha. Yang ini memfitnah keluarga ini. Dikatakan nih keluarga ini terafiliasi dengan partai politik terlarang. Lalu kerusuhan pecah di tahun 65, 66. Ini padahal jaya sekali. Kreteknya berhasil sekali. Karena difitnah, dijegal, ditelikung. Ini home industri kretek ini ludes, habis, hancur. Pemiliknya ditangkap, difitnah, dimasukkan penjara, napol, tahanan politik. Anak perempuannya yang jago membuat cuka juga dimasukkan di tahanan politik. Dan jatuh menjadi miskin. Dunia ini jahat kadangkala, ya, bahkan seringkali. Tidak peduli tak jegal, tak telikung, yang penting saya cuan, saya untung, tidak peduli. Aku tidak peduli, yang penting aku berhasil. Yang penting aku bagaimana bisnismu lebih turun daripada bisnisku. Tapi itu tidak diajarkan oleh Kristus. Tidak diajarkan oleh Roh Kudus. Tuhan ingin supaya kita ada di dalam lingkaran persahabatan yang trust satu dengan yang lain. Saya percaya kalau saya sharing sama kamu, kamu tidak membocorkan ini, saya percaya kamu ikut mendoakan saya. Kamu menolong. Saya percaya kalau saya berdiskusi kita maju bersama-sama di dalam kebenaran. Karena kita ini murid-murid Kristus sedang di dalam perjalanan iman bersama-sama. Siapa yang kuat sendirian? Siapa yang kuat sendirian? Kita butuh doa-doa dari yang lainnya. Kita butuh berkat Tuhan.
Kita butuh Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya melalui orang-orang lain di sekitar kita. Yang kadang-kala mengeluarkan satu kata, satu kalimat. Wah, iya ya. Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Kita sedang dalam perjalanan menuju kekekalan. Yang harus kita lakukan adalah seperti Kristus menyebut murid-muridnya sebagai sahabat. Sahabat. Satu dengan yang lainnya. Yang mau care, peduli. Yang mau menunjukkan bahwa kesusahanmu, kalau aku bisa menolong dalam doa, apa yang aku bisa tolong. Kalau kita bisa berjalan di dalam kebenaran, kalau kamu menyimpang, aku harus menegur kamu. Aku harus mengingatkan kamu, aku harus mengkritik kamu. Tapi aku melakukan itu bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk membawa kamu dan saya semakin serupa dengan Kristus di dalam perjalanan iman yang ada. Kita menjadi sahabat satu dengan yang lain. Maka di ayat 11 Yesus berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi tujuan dari persahabatan yang ilahi ini supaya kita bersukacita bersama-sama. Supaya kita menjadi murid-murid Kristus yang mempunyai karakter yang dewasa. Supaya kita maju bersama-sama di dalam iman, di dalam kasih, di dalam pengharapan. Tidak ingin untuk meruntuhkan yang lain, tetapi menumbuhkan bersama-sama di dalam gereja Isa Al-Masih Kudus ini. Rajinlah datang ke gereja ini. Karena engkau adalah sahabat-sahabatku. Dan aku adalah sahabat-sahabatmu. Dan kita menjadi sahabat satu dengan yang lainnya. Sahabat-sahabat yang berjalan di dalam jalan kebenaran. Dan dunia ini selalu mempertontonkan mengenai pengkhianatan. Menghancurkan satu sama lain. Masih ingat kisah mengenai kopi sianida? Tentang beberapa sahabat, gadis-gadis yang cantik, berpendidikan, lulusan dari Australia, bidang magister, bidang-bidang tertentu. Suatu kali janjian di dekat bundaran HI, ada sebuah kafe di sana yang sangat baik sekali. Duduk di meja bersama-sama. Kopinya salah satunya dimasuki sianida. Bukan barista yang masukin kopi itu, tapi salah satu temannya. Sahabat loh, salah satu sahabat dekat. Lalu diminumlah kopi Vietnam itu. Dalam hitungan detik kolaps semuanya. Karena sianida masuk, dia meracun, merusak organ-organ tubuh semuanya. Dibawa ke rumah sakit, tidak ketulungan. Lalu dibawa ke pengadilan, sahabatnya sendiri yang menaruh racun sianida itu ke dalam kopi Vietnam yang dipesankan lebih dulu. Karena setelah dicek di CCTV, bukan baristanya yang memberi, tetapi racun itu diberikan di meja. Beberapa orang itu sudah dipersiapkan dulu. Mengapa Yesus berkata, I have called you friends. Aku memanggil kamu sahabat-sahabat. Dan dunia ini sedang dilanda suatu spirit rivalitas
persaingan yang luar biasa. Dan orang-orang yang tidak bisa ya disingkirkan, dipinggirkan begitu rupa. Dan orang-orang modern punya penyakit yang baru, namanya penyakit lonely, kesepian. Bukan home alone. Kalau home alone saya di rumah sendirian. Tapi ini I feel lonely. Saya tinggal di kota yang hiruk pikuk, tapi sepi hidup saya, paradok ini namanya. Rame suaranya di mana-mana, bunyi mesin pabrik, bunyi lalu lintas motor, bunyi orang mengangkat telepon, bunyi orang bercakap-cakap sebelah kanan, bunyi orang bertransaksi. Tapi I feel lonely. Saya merasa kesepian. Saya merasa sepi. Padahal dunia hiruk pikuk, lampu terang di mana-mana. Tapi orang merasa I feel lonely. Maka Yesus ingin supaya kita menebar the spirit of friendship. Bersahabat. Bersahabatlah satu sama lain. Mari kita menjadi sahabat satu dengan yang lain. Ada kelompok-kelompok kecil. Jadilah sahabat. Sahabat. Jadilah sahabat-sahabat yang mendengarkan. Didengarkan saja sudah senangnya minta ampun. Kalau bisa menolong, puji Tuhan. Jadilah sahabat-sahabat itu. Karena Yesus sudah memanggil kita sebagai sahabat-sahabatnya. Kalau engkau ada yang merasa dikhianati oleh orang-orang yang kamu dulu panggil sebagai sahabat, Kristus mau pulihkan engkau. Karena Kristus sudah memulihkan dirinya di dalam kebangkitan. Di kayu salib dia mengorbankan dirinya. Dikhianati oleh muridnya yang 3,5 tahun melihat mujizatnya begitu banyak. Melihat tanda-tanda yang ajaib. Sakit enggak? Sakit. Sakit enggak? Pedih. Saya pikir ini pendeta ini baik sekali. Sudah melayani berpuluh-puluh tahun. Tapi ada peristiwa memunculkan trauma. Sakit enggak? Sakit. Saya percaya sama dia. Pedih enggak? Pedih. Tapi engkau harus berjalan bersama Kristus yang bangkit. Engkau harus mengalahkan trauma-trauma di masa lalu itu dengan kebangkitan Kristus, dengan pengampunan Kristus. Kalau dia ada kesempatan untuk memperbarui diri di dalam kebenaran. Seperti seorang ayah yang menunggu anak bungsunya yang sudah minta separuh daripada hartanya dipakai foya-foya, dipakai pergi ke pelacuran, dipakai untuk macam-macam. Ayahnya tetap menunggu kapan anakku pulang. Lalu si bungsu itu pulang. Bapak, aku tidak layak lagi, jadikan aku pegawaimu. Aku dulu makan ampas babi, tidak layak. Bapaknya berkata, kamu siapkan, pelayan-pelayan kamu siapkan baju jubah yang baik ya, sepatu, beri cincin yang baik. Dan itu persahabatan. Kau yang marah dengan anakmu, jengkel dengan saudara kandungmu, jengkel terhadap pendeta, terhadap majelis, terhadap siapa saja, harus mengangkat itu di dalam persahabatan yang kekal, supaya kita dipulihkan bersama, supaya gereja kita maju, supaya keluargamu
menjadi keluarga yang dipakai Tuhan lagi. Harus memberikan ruang tentang kesatuan, trust, kepercayaan, tentang kebenaran, tentang tanggung jawab yang baru. Trauma-trauma itu dibuang. Sulit Tuhan, berat. Roh Kudus yang memberi kekuatan. Yesus berkata, I have called you friend. Aku memanggilmu sebagai sahabat. Betapa Yesus dikhianati oleh murid-muridnya. Dikhianati. Tapi Yesus berkata, Simon Petrus, dalam kalimat yang terakhir, apakah engkau Philia kepadaku? Karena kata agape itu, manifestasi yang paling tinggi dari agape itu adalah Philia. Philia itu adalah kasih persahabatan. Agape dan Philia sama. Manifestasi yang paling tinggi dari agape itu adalah Philia, kasih persahabatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita nyanyikan pujian. Yesus kau sahabatku, Yesus sahabatku. Haleluya, haleluya. 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 Yesus sahabatku. Yesus sahabatku. Kaulah perlindunganku. Amin. Kau rajaku, kota benteng hidupku, sekali untuk berjalan di dalam lembah yang gelap, ku Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kaulah perlindunganku. Yesus kau raja. Yesus kau di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu musik saja. Ambil waktu teduh sejenak. Tutup matamu, tidak ada satupun yang melihat ke kanan kiri.
Tuhan berkata, engkau adalah sahabat-sahabatku. Adakah engkau hari-hari ini mengalami berat karena engkau pernah dikecewakan, bahkan dikhianati? Tapi kau harus melihat lagi kepada Kristus. Dia yang setia. Ataukah engkau masih ada dendam, kemarahan? Tuhan mau pulihkan. Karena dia mau menjadi sahabatmu dan sahabatku. Saya mau berdoa. Siapa yang mau didoakan pemulihan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai sahabat kembali, angkat tanganmu. Yang mau didoakan, angkat tanganmu. Haleluya. Tuhan, ada tangan-tangan yang terangkat. Jamalah, lawatlah. Kalau mereka pernah mengalami situasi-situasi yang menyakitkan, pulihkanlah ya Tuhan. Sembuhkanlah oleh Roh Kudus. Jamalah. Kami bersyukur Engkau menjadikan kami sahabat-sahabat-Mu Tuhan. Sahabat-sahabat yang sejati. Anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Jamalah, lawatlah, dan biarlah mereka percaya kembali bahwa Yesus sebagai sahabat yang mau membuka telinga dan hati, yang mau melindungi, yang mau menyampaikan kebenaran, yang mau memulihkan, yang mau memberi kuasa kebangkitan kembali, supaya pengampunan, mengangkat segala trauma-trauma yang ada. Tuhan, jamalah anak-anak-Mu, lawatlah dengan Roh-Mu yang suci dan kudus. Turunkan tangan, turunkan tangan. Ku bersyukur padamu. Pak Sino akan maju ke depan untuk berdoa. Biar kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu sertakiku di setiap jalanku. Ku Bapa yang baik, Engkaulah sahabat kami yang terbaik. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Haleluya. Engkau sudah mengangkat setiap kami anak-anak-Mu. Amin. Menjadi sahabat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur. Engkau rela berkorban, bahkan Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, untuk menebus segala kesalahan kami. Haleluya. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Bapa. Engkaulah sahabat kami yang terbaik, dan kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Minggus. Biarlah ya Tuhan firman yang sudah ditaburkan pada siang hari ini dapat menjadi rema dalam hidup dan kehidupan setiap kami.
Dan dengan kekuatan yang daripadamu ya Tuhan, Haleluya. kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Haleluya. Kami boleh ya Tuhan melepaskan pengampunan demi pengampunan. Haleluya. Kami boleh ya Tuhan melepaskan trauma-trauma kami. Sehingga kami semakin hari semakin layak di hadapan-Mu. Engkau berikan kekuatan bagi Haleluya. setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Amin. Beri ya Tuhan kekuatan. Dan biarlah Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Haleluya. Ke dalam hati setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami naikkan segala puji syukur, doa dan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mempersiapkan diri masuk di dalam perjamuan kudus. Adakah Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur yang di lantai bawah? Apakah ada? Kalau ada silakan mengangkat tangan, nanti majelis akan melayani. Di lantai atas apakah ada yang belum mendapat? Iya. Terima kasih. Maukah kau jadi roti? Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan melayani kepadamu, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih sungguh mengasihi kepadamu, mengasihi. Musik saja. Ambil waktu sejenak, ambil waktu teduh. Mari kita memuji, menyembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Tuhan, Engkau mengasihiku, Engkau mengasihiku lebih dulu. Kami memuji Engkau Tuhan, kami memuliakan Engkau. Tuhan, Engkau mengasihi kami. Oh, haleluya. Mari kita puji dan sembah Dia. Haleluya. Pujilah Dia. Aku mau mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Ya Tuhan.
jamalah, supaya perjamuan kudus ini memberkati. Kami menerima janji-janji yang kekal. Kami menerima kesembuhan yang ilahi. Kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur. Haleluya. Oh, Roh Kudus berkaryalah. Berkaryalah. Wala tanda-tanda, wala mujizat-mujizat-Mu, berkaryalah ya Tuhan. Haleluya. Kami mau makan tubuh dan darah. Haleluya. Jamalah ya Tuhan. Lawanlah. Haleluya. Ya, haleluya. Bapak Ibu, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Hamba Tuhan dan majelis saya undang ke depan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Mari kita pegang. Syukur karena kasih Tuhan. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Keselamatan yang besar. Bukankah roti yang kita pegang adalah tubuh Tuhan yang tercabik-cabik, yang menebus dosa-dosa kita, yang menghapus pelanggaran-pelanggaran kita. Dan kita diberi janji-janji yang kekal. Tuhan mau supaya kita bersekutu dengan Dia melalui perjamuan kudus ini. Mari kita pecahkan roti ini bersama-sama. Dalam nama Tuhan. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Kalau ada bagian tubuhmu yang sakit, yang lemah, tangan kirimu tempelkan ke bagian tubuhmu yang sakit, yang lemah itu. Karena karya Kristus di kayu salib bukan saja untuk menebus dosa-dosa secara rohani, tetapi untuk menebus tubuh. Untuk menyembuhkan tubuh, untuk memulihkan tubuh raga ini. Karena itu dengan iman tempelkanlah tangan kirimu kepada bagian yang sakit. Lihatlah kepada Kristus, tabib yang ajaib. Bukankah cawan yang kita pegang melambangkan darah Kristus. Darah Kristus yang kekal. Kita diberi obat kekekalan untuk jiwa kita. Kematian tidak ada lagi yang menakutkan, karena kebangkitan adalah tujuan akhir dari hidup orang percaya. Dan kita akan masuk di dalam pesta anak domba Allah. Dan inilah janjinya kalau kita bersekutu dengannya,
melalui Ekaristi, mengingat karyanya yang besar, anugerah keselamatannya. Dan oleh bilur-bilurnya semua yang sakit engkau disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Tanganmu yang kau tempelkan di dalam tubuhmu yang sakit diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk sembuh, pulih kembali. Hatimu yang terluka, emosimu yang terluka, sembuh, dipulihkan oleh Tuhan. Dengan iman, mari kita bersama-sama minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Setelah kita menerima roti dan anggur, maka dengarlah firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan melalui warta jemaat, tetapi terlebih dahulu kita akan menyaksikan klip sekaligus undangan dari Oksigen, Natal Oksigen. Silakan. Ya, teman-teman Oksi, silakan hadir dalam acara Natal Oksigen yang akan diadakan besok hari Rabu, tanggal 10 Januari, jam berapa? Jam 7 malam di lantai 2 tempat ini. Ya, sebelum saya lanjutkan untuk beberapa informasi yang ditekankan, kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir, mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri untuk kami sambut. Silakan. Sekali lagi, apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah raya di tempat ini, mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri untuk kami sambut. Iya, ada satu saudari di bawah yang di balkon menyampaikan selamat datang, selamat beribadah bersama dengan kami. Ya, selanjutnya ada 2 atau 3 informasi yang perlu disampaikan. Yang pertama, hadir dalam ibadah raya minggu depan, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rehabiam Pilung. Beliau adalah Gembala Sidang dari GKII Filipi Family dari Yogyakarta. Sekali lagi, dukung dalam doa untuk pelayanan beliau, hadir dan terima berkat melalui pelayanan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Rehabiam Pilung. Yang kedua, dukung dalam doa dan hadir untuk rencana penabisan Gembala Jemaat Gereja Isa Almasih Kudus atas Bapak Pendeta Mingus
Minarto Pranoto yang akan diadakan besok hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 jam 6 sore di tempat ini. Sekali lagi dukung dalam doa, hadir untuk menyaksikan penabisan Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus atas Bapak Pendeta Minggus besok hari Kamis tanggal 11 Januari jam 6 sore. Ya, kemudian satu lagi informasi Natal gabungan pria-pria sekudus. Ya, mungkin bisa ditayangkan yang akan diadakan pada tanggal 20 Januari di tempat ini pada jam 19, ya betul, jam 7. Oh, jam 5, sorry. Jadi Natal gabungan ini kolaborasi dari Pria Gideon, PPKI, GIA, PPK, GIA daerah 3 juga. Tanggal 20 Januari, catat tanggalnya dan hadir khusus bagi para pria-pria jam 5 sore di tempat ini. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun. Dari tanggal 1 sampai tanggal 7 hari ini, Januari. Silakan bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang merasa berulang tahun di pekan kemarin, dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Silakan bangkit berdiri untuk kita doakan bersama. Ada? Silakan. Ya, ada satu di atas. Ada lagi yang lainnya? Ya, mari kita berdoa bersama-sama untuk yang berulang tahun. Bapa dalam surga, kami senantiasa bersyukur untuk kasih setia, anugerah, pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami, hingga Engkau beri kesempatan kepada kami untuk dapat menikmati kehidupan, bahkan kehidupan baru di hari yang baru, di tahun yang baru, seperti yang kami rasakan saat ini. Dan tentunya kami selalu mengingat, bahkan ketika kami mengingat hari jadi kami, di situ pula kami mengingat pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sehingga hari ini atau dalam beberapa waktu yang lalu, ada beberapa anak-anak Tuhan yang merayakan ulang tahunnya kembali mengingat kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Oleh sebab itu, di hari ulang tahun mereka, di hari spesial mereka, Engkau hadir secara khusus kepada anak-anak-Mu ini untuk menyatakan kehadiran-Mu, menyatakan kasih-Mu, menyatakan berkat-Mu di hari ulang tahun mereka. Sehingga dengan demikian hidup mereka selalu diwarnai dengan sukacita surgawi karena Engkau selalu hadir dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Saudaraku yang berulang tahun, Tuhan memberkati engkau. Dikaruniakan kepadamu hikmat, karunia untuk dapat menikmati setiap berkat yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Setiap berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Dikaruniakan kepadamu untuk dapat mengelola seluruh berkat-berkat yang Tuhan percayakan. Melalui bisnismu, melalui pekerjaan, usaha, dagang, toko, apapun yang Tuhan percayakan sesuai dengan kapasitas dalam hidupmu. Sehingga benar-benar melalui semuanya itu, hanya nama Tuhan semata yang dipermuliakan, ditinggikan, dan diagungkan. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan, stamina prima, untuk senantiasa dapat merasakan pemeliharaan Tuhan setiap saat. Tuhan mengaruniakan kepadamu untuk dapat melihat ke depan apa yang Tuhan sudah lakukan, akan dilakukan, dan sedang dilakukan dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau di dalam setiap hal yang engkau lakukan dibuat berhasil, dan nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Menyampaikan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, kita sudah beribadah bersama-sama, mari kita lanjutkan ibadah kita hari Senin sampai dengan Sabtu. Itu ibadah yang sungguh-sungguh di dalam hidup kita sehari-hari sebagai kelanjutan daripada ibadah raya minggu ini. Sebelumnya coba bilang sama kanan kiri satu sama lain, kamu sahabatku. Sahabatku, ya. Jadilah sahabat bagi siapa saja, nyatakanlah terang Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh baik untuk hidup kami. Kami mau menapaki tahun yang baru ini dengan hati yang tenang, karena Engkau sudah memanggil kami sebagai sahabat. Engkau mau menyertai kami, mendampingi, memberikan kekuatan, bahkan menegur kami, memperbarui kami. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dengan penuh sukacita telah memberikan persepuluhan, membawa persepuluhan mereka di minggu yang pertama setiap bulannya. Engkau memberkati anak-anak-Mu ini dengan berkat-berkat dari surga, membukakan tingkap-tingkap langit. Kalau ada yang sedang bergumul dan kesulitan karena pekerjaan dan ekonomi sedang tidak stabil, berilah ketekunan, hikmat, kesabaran, keberanian untuk mencoba yang baru. Dan terus mengarahkan kepada Tuhan. Kalau ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, dengan cancer, dengan sakit jantung, dengan sakit yang lainnya. Dan orang percaya yang lansia, yang mereka sekarang terbaring di tempat tidur dan tidak bisa bergerak apa-apa untuk berjalan. Tuhan, ingatlah mereka di dalam kasih-Mu. Biarlah Engkau pelihara anak-anak-Mu yang sudah lansia ini. Biarlah mereka tetap di dalam belas kasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa untuk gereja kami. Berkati gereja ini supaya menjadi berkat bagi kota Kudus ini. Berkati setiap keluarga supaya menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lainnya. Berkati ibadah tengah minggu, ibadah raya. Kami minta supaya Engkau memberkati, supaya banyak orang boleh berdatangan. Dan kami membawa jiwa-jiwa yang baru, memberitakan Injil kepada mereka. Mengajak mereka untuk datang ke rumah Tuhan. Dan tahun ini kami mau membawa jiwa-jiwa yang baru. Biarlah setiap dari kami mau memberitakan Injil-Mu, menyatakan kasih-Mu kepada siapa. Dan berilah kami roh pengampunan, roh sukacita, roh kegembiraan, roh yang sungguh-sungguh mau melayani. Terima kasih ya Tuhan. Berkati gereja ini milik-Mu ya Tuhan. Para pendiri sudah meletakkan dasar-dasar yang kuat. Dan terus berlangsung sampai generasi-generasi yang datang. Gereja ini milik-Mu. Engkau yang mencukupi, Engkau yang menyediakan, Engkau yang memberkati berlimpah ruah untuk menjadi saksi-saksi Kristus di kota Kudus. Melalui pelayanan diakonia, melalui pelayanan beasiswa, melalui pelayanan anak-anak, kaum perempuan, pria, seksi KP, dan bidang-bidang anak-anak dewasa muda. Tuhan berkati satu persatu supaya mereka boleh datang
dan mereka menemukan pemulihan ketika mereka masuk di gereja ini. Mereka diberkati Tuhan. Mereka dipulihkan hidupnya. Roh Kudus jamalah gereja ini. Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami supaya tahun politik ini aman dan pemimpin yang akan datang, pemimpin yang sungguh-sungguh menjaga NKRI dan Pancasila dan kesatuan yang ada. Terpujilah nama-Mu. Kami mengakhiri doa ini, kami mau bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tengadahkanlah tanganmu, arahkan ke atas, lihat kepada Tuhan dengan iman dan pulanglah. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.